Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bisa memberikan dan memfasilitasi kebutuhan dari setiap peserta didiknya. Peran seorang guru adalah sebagai fasilitator bagi murid untuk memberikan dorongan, mengeksplorasi dunia mereka, merenung, menemukan pengetahuan, dan berpikir secara kritis. Bukan sekedar menyampaikan informasi belaka. Sebagai seorang guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik, saya merasakan betapa pentingnya seorang guru menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan dunia mereka saat ini. Pembelajaran agama seringkali dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan dan membuat siswa tidak semangat. Hal ini seringkali disebabkan oleh isi konten pembelajaran itu sendiri, yang dipenuhi dengan teks-teks kitab suci dan kisah-kisah yang cukup panjang. Juga pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang harus dijawab oleh seluruh peserta didik. Berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini, masih ditemukan pendidikan di Indonesia yang masih belum banyak perubahan. Meskipun pemerintah sudah mencanangkan kurikulum merdeka yang digagas oleh Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim, sejak tahun 2021, yang diharapkan mampu membawa perubahan dalam dunia pendidikan saat ini. Namun kenyataannya di lapangan masih saja ditemukan sistem pembelajaran gaya lama, yang menganggap semua anak adalah sama, lebih berpusat pada guru bukannya kepada murid, dan juga tanpa memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Andreas Helpi. Saya adalah guru mata pelajaran agama Katolik di SD Santa Teresia 1 Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pembelajaran kali ini, saya memasukkan kearifan lokal yang berkaitan dengan cinta kepada Tuhan dan sikap sayang dan peduli terhadap sesama. Dikarenakan pembelajaran agama erat kaitannya dengan nasihat, pepatah, perumpamaan, dan kata-kata bijak, maka saya mencoba mewujudkannya dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya rancang dan terapkan. Di tahap awal, saya berusaha memetakan gaya belajar siswa sebagai upaya agar dapat merancang pembelajaran yang mampu mengakomodir semua siswa. Gaya belajar berkaitan dengan cara manusia dan cara siswa menyerap informasi. Begitupun siswa di sekolah. Ada siswa yang suka belajar dengan suasana yang tenang, ada siswa yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada siswa yang nyaman belajar sambil praktek, dan ada pula siswa yang dapat belajar cukup dengan membaca buku saja. Ditemukan terdapat beberapa macam gaya belajar di kelas yang saya ajar, yakni gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan juga gaya belajar kinestetik. Dari hasilnya saya menemukan bahwa sekitar 92% siswa memiliki gaya belajar visual, 5% auditori, dan 3% kinestetik. Berikutnya dengan data yang saya miliki, saya mulai membuat modul ajar pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan menjadi kerangka kerja yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran sesuai capaian pembelajaran. Setelah membuat modul ajar, saya meminta mereka masuk ke dalam kelompok yang sudah dibagi, dan saya meminta mereka untuk menunjuk salah seorang dari mereka untuk menjadi ketua kelompok yang bertanggung jawab atas kinerja kelompok dan mengkoordinir teman-temannya. Saya juga membuat sebuah grup WA khusus untuk pembelajaran berbasis teknologi agar mampu juga berkolaborasi, bukan hanya bersama siswa, melainkan juga bersama orang tua yang menjadi pelaku utama dalam dunia pendidikan sebenarnya.
Setelah itu ketua kelompok membagi tugas setiap anggota kelompok untuk mendesain pembelajaran di aplikasi Canva yang telah disiapkan. Harapannya dengan berkolaborasi bersama, mengerjakan tugas mereka, mereka mampu berbagi ide-ide kreatif dalam mendesain pembelajaran yang menarik bagi mereka sendiri. Dengan keterlibatan mereka dalam mendesain model pembelajaran, maka mereka merasakan ikut bertanggung jawab atas apa yang dibuat bersama. Setelah semua kelompok selesai mendesain tugas yang diberikan, maka saya meminta mereka untuk mempresentasikan hasil desain pembelajaran mereka yang sudah mereka buat dan kerjakan. Dan secara bersamaan pula, guru langsung melakukan, atau saya langsung melakukan asesmen formatif untuk mengonfirmasi capaian hasil belajar mereka dan perkembangan mereka sejauh mana mereka bisa menyerap pembelajaran yang saya berikan. Setelah itu saya melakukan refleksi pembelajaran yang bertujuan melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi mereka dalam proses belajar yang telah mereka selesaikan dan maupun yang sedang berlangsung. Sebagai guru, saya berharap siswa saya dapat menyampaikan harapannya terhadap pembelajaran yang akan dijalaninya berikutnya. Refleksi pembelajaran saya siapkan dalam bentuk kuis yang telah saya persiapkan agar memudahkan mereka dan membebaskan mereka mengutarakan pendapat dan masukan bagi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mari kita lanjut ke kelompok berikutnya. Nah, ini kelompoknya ya sudah hampir jadi. Bagaimana aplikasi Canva-nya, bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa. Oke, lebih menarik belajar begini? Ya, lebih seru aja gitu. Lebih seru aja ya. Oke, lanjutkan ya. Kita tanya salah satu siswa, bagaimana pendapatmu dengan aplikasi Kahoot ini, Jessica? Ya, bagus sih karena kita bisa mengikuti kemajuan zaman menggunakan aplikasi ini untuk belajar. Oke, terima kasih Jessica. Setelah selesai melakukan refleksi pembelajaran, saya melaksanakan asesmen sumatif berbasis proyek Canva dan dikirimkan langsung ke saya per kelompok lewat Canva yang telah terhubung langsung ke Canva pendidikan saya. Pendidikan haruslah sadar bahwa setiap anak adalah unik dan istimewa. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak yang lainnya. Pendidikan seharusnya bisa mengakomodasi dari semua perbedaan ini, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Usia dan keterbatasan diri tidaklah menjadi halangan bagi kita semua sebagai pendidik untuk terus berkembang, memberikan pendidikan yang unggul dalam mutu dan terdepan dalam pelayanan pendidikan. Di samping itu juga justru keberagaman dari setiap individu murid haruslah selalu diperhatikan, karena setiap peserta didik tumbuh di lingkungan dan budaya yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggal mereka masing-masing. Mari para pendidik di seluruh penjuru negeri Indonesia bersama-sama kita wujudkan merdeka belajar, merdeka mengajar. Mari kita dampingi, berjalan bersama, bergerak bersama untuk menuntun generasi Indonesia ke depan, yakni generasi emas di tahun 2045. Salam, terima kasih.